Shalom, kebenaran hari ini 14 September 2023 dengan tema Pada Waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan itu bisa terjadi secara berlarut-larut atau dalam waktu yang lama. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat kenyataan banyak orang begitu jahat terhadap sesamanya. Bukan hanya terhadap orang lain, terhadap pasangan sendiri yang dulu dicintai, yang dulu berjanji untuk melindungi, mengasihi, tetapi kemudian dijadikan korban. Keadaan seperti ini membuat seseorang bisa menjadi putus asa dan mulai meragukan, apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Tuhan benar-benar hidup? Sudah berdoa, sudah minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tidak kunjung menolong. Di dalam Mazmur pasal 83 ayat 2 tertulis, "Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah." Nyanyian ini merupakan seruan dan jeritan, menunjukkan adanya keadaan-keadaan ketika seseorang tertindas, diperlakukan tidak adil, teraniaya. Tetapi Tuhan seakan-akan berpangku tangan atau berdiam diri. Keadaan yang seakan-akan Tuhan tidak peduli atau melupakan kita. Seperti yang terjadi dalam kisah Lazarus. Saat itu Lazarus sakit. Lalu berkirim suratlah Marta, Maria kepada Yesus. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Selanjutnya dalam Yohanes pasal 11 ayat 4-6 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus seperti sengaja mengulur waktu. Mestinya Yesus bisa segera berangkat ke Betania untuk mendoakan Lazarus. Tetapi ternyata dengan sengaja 2 hari Yesus menunda. Lalu apa yang terjadi? Lazarus mati. Yesus sendiri berkata dengan terus terang dalam ayat 14-15, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Keadaan Lazarus meninggal dunia memang diizinkan Tuhan. Jadi bukan terjadi secara kebetulan. Marta dan Maria secara tidak langsung menyalahkan Yesus. Katanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Namun Yesus tidak marah. Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Lalu Marta berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ia tetap mendebat Tuhan, karena ia tidak yakin bahwa Yesus akan membangkitkan. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita berada di dalam kontrol Tuhan, pengetahuan Tuhan, dan kendali Tuhan. Namun untuk mempraktekannya itu tidak mudah. Ketika kita memiliki persoalan, pergumulan berat, dan itu menyita pikiran dan perasaan kita, kita juga bisa menjadi kecil hati dan kecut. Lalu kita berkata, "Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi?" Kita lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan,
bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu dan percaya, tetapi hanya dengan mulut. Sebab faktanya ketika kita di dalam situasi sulit yang tidak kunjung selesai, lalu makin tidak melihat jalan keluar, kita menjadi kecil hati, seakan-akan Tuhan tidak ada. Sebagaimana kisah bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Mereka berjalan dituntun tiang awan dan tiang api, dan mereka dibawa Tuhan ke pantai Laut Teberau. Sementara Firaun dengan algojo-algojonya datang, siap membantai mereka. Mereka bangsa budak yang tidak biasa berperang. Sementara Firaun memiliki pasukan berkereta perang, berkuda, dan tentu senjata lengkap. Namun Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Justru keadaan itu merupakan cara Tuhan membuka mata bangsa Israel untuk melihat kebesaran Allah. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang melewati gurun yang ganas, akhirnya mereka betul-betul melihat kemuliaan Allah ketika Laut Kolsom terbelah. Mereka bisa masuk ke dalam laut yang sudah menjadi kering. Kering, bukan berlumpur. Memang orang-orang yang selama itu menganiaya mereka, laskar-laskar Firaun, mengejar. Tuhan tutup dengan tiang api, sehingga mereka tidak bisa menembus barisan Israel. Maka jangan takut. Kalau kita memang ada di pihak Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan seakan-akan bungkam, berdiam diri, tidak selalu begitu. Pasti Tuhan akan bertindak pada waktunya. Dalam Mazmur 83 ayat 18-19 dikatakan, biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya di dalam dan melalui hidup kita. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Baiklah kita diam, dan diam. Dengan kita berdiam diri, Allah turun. Kita harus mengingat bahwa tidak selamanya begitu, karena ada Tuhan yang hidup yang pasti melindungi kita. Maka hiduplah selalu dalam hadirat-Nya 24 jam setiap harinya. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.